Hadirin yang kami hormati, kita meningkat kepada sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Markas Besar Komando Pejuang Merah Putih. Kepada Bapak Ki Kusumo, disilakan. Kepada yang terhormat seluruh rekan-rekan, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kepada Bapak Sekjen, Bapak Johan Karundeng, kepada Ketua Pembina Kota Depok, dan kepada seluruh rekan-rekan dari Ormas, LSM atau elemen-elemen masyarakat yang sudah hadir hari ini. Sangat senang kiranya hari ini saya bisa hadir, bisa duduk, bisa berdiri, bisa berkumpul, bisa ngobrol dengan seluruh anggota saya di Depok. Hari ini adalah hari spesial buat masyarakat anggota KPMP Depok. Saya merasa hari ini saya tersanjung karena ternyata walaupun umurnya Depok masih muda, mungkin dibanding wilayah lain masih muda wilayah Depok, tapi yang luar biasa saya melihat antusiasme warga Depok untuk bersatu, untuk berbicara tentang nasionalisme yang luar biasa. Komando Pejuang Merah Putih adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan 4 sila. Yang pertama, Pancasila. Saya selalu katakan, kenapa harus Pancasila? Kenapa harus Pancasila yang kita dengungkan? Karena sekarang kita sudah sama-sama tahu, sama-sama melihat bahwa Pancasila yang kita bangga-banggakan terkadang cuma ada omongannya saja. Apakah itu ada di hati sanubari kita? Apakah nyata yang namanya Pancasila sudah terpatri dalam hati kita? Kita melihat dulu ada penataran P4, ada pelajaran pendidikan moral Pancasila. Apakah itu ada Pancasila sekarang? Mungkin di antara warga Depok, warga kota Depok nggak ngerti. Sila pertama apa ya? Oh, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua apa ya? Apa ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini luar biasa. Inilah hal yang sebenarnya harus kita tanamkan lebih jauh. Bagaimana supaya warga negara Indonesia, khususnya kota Depok, mampu lebih mengenal apa sih Pancasila itu. Karena kita bicara Pancasila adalah bicara sesuatu yang sangat dalam tentang negara ini. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya undang-undang itu sudah sangat baik, dibentuk oleh para pendiri bangsa, para tokoh yang memang luar biasa. Isinya sudah luar biasa hebat, tapi sekarang juga sudah acak-acakan. Ini juga prihatin. Kemudian yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. Kita melihat sekarang di Indonesia ini banyak sekali perbedaan, dan justru yang sangat menyedihkan adalah bahwa setiap perbedaan ternyata menjadi sebuah perbedaan, bukan menjadi pemersatu, bukan perbedaan yang membuat kita menjadi bersatu. Kita dan dia dan kita, semuanya adalah warga negara Indonesia. Kita kembali ke zaman dulu. Kalau kita ingat Sumpah Pemuda, kita berkumpul 27 provinsi saat itu. Kita tidak pernah mengenal handphone, tidak pernah mengenal TV, tapi kita bisa duduk bareng menyatakan Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia. Apakah hal itu bisa kita pertahankan sampai detik ini? Apakah hal yang namanya kemerdekaan kita ciptakan dengan sesungguhnya saat ini? Dan yang terakhir adalah NKRI harga mati. Kadang-kadang suka dipakai guyonan, matinya berapa harganya? Kurang ajar kan? Jadi NKRI harga mati adalah sebuah nilai mutlak yang ada di dalam hati sanubari kita. Inilah Indonesia. Kemarin saya dan rekan-rekan datang ke Kedutaan Besar Malaysia. Ada apa sih saya ke sana? Saya memperjuangkan sebuah hak. Kita ini tidak dihargai, teman-teman. Ternyata ada sebuah peristiwa yang sekarang terungkap, baru terungkap. Dari banyak peristiwa-peristiwa pelecehan, dari banyak peristiwa-peristiwa yang menganggap Indonesia itu hina, kemarin terungkap ada penembakan yang tidak pernah jelas. Sampai saat ini kabarnya seperti apa? Gak ada kabarnya. Apakah mereka mendapatkan pembelaan yang layak di luar negeri? Tidak. Bagaimana TKI-TKI kita di luar negeri yang kerjanya jungkir balik,
dan ternyata banyak yang nggak dibayar. Bahkan yang paling memilukan adalah banyak yang pulang punya anak nggak ada bapaknya, nggak ada haknya. Betul teman-teman ya? Jadi akankah kita hanya berpangku tangan, duduk berdiam diri jadi penonton, ataukah kita menjadi seorang pelaku sejarah? Negeri ini butuh kita, butuh pemersatu, butuh rekan-rekan seluruh Indonesia untuk duduk, untuk bersatu, untuk berbuat, menciptakan segala sesuatu yang terbaik untuk negeri ini, mementingkan kepentingan pribadi, bangsa dan negara, dan kepentingan pribadi atau golongan. Indonesia adalah negeri yang sangat luas, luar biasa hebatnya negeri ini. Sampai-sampai Amsterdam bisa terbangun, Belanda terbangun karena Indonesia. Bisa begitu suksesnya, begitu kayanya negeri Belanda karena Indonesia. Tetapi sekarang kita melihat sesuatu yang berbalik atas negeri ini. Apakah negeri yang sudah menjadi penyumbang untuk negara itu menjadi negeri yang makmur? Sedih teman-teman kita melihat bagaimana perjuangan rekan-rekan kita di beberapa daerah. Indonesia adalah negara yang luas luar biasa, negeri yang punya batas laut, luar sini laut, begitu luasnya. Tapi kita banyak melihat nelayan-nelayan kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimana kita disebut sebagai negeri agraris, negeri pertanian yang luar biasa, pandai bercocok tanam, petaninya harusnya makmur. Tetapi yang kita lihat di Indonesia adalah banyak petani kita yang cuma jadi petani, bahkan yang hidupnya mendapat belas kasihan dari orang lain. Kita juga masih banyak melihat bagaimana kepincangan-kepincangan terjadi di negeri ini. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana orang kaya memakan uang rakyat semakin hebat dan tetap duduk tenang baik-baik saja. Bagaimana kita melihat sebuah kepincangan lagi di sisi lain, orang cuma nyuri coklat nenek dihukum. Kemarin saya baru dengar lagi dari rekan saya dari Bekasi, katanya di daerah Jawa Tengah ada yang orang nggak ngerti apa-apa ambil jati ini dengan perhutani ya, ambil jati yang notabene sebenarnya tanahnya pun sebetulnya masih milik wilayah rakyat, diaku oleh perhutani. Kemudian rakyat ini nggak ngerti apa-apa, cuma ngambil berapa cc ya, itu dikatakan illegal logging. Kan luar biasa. Yang sekarang ternyata konon katanya 10 tahun teman-teman. Apa kita cuma duduk berdiam diri? Kita bela dia teman-teman. Bagaimana kita melihat koruptor yang sudah jelas-jelas menyengsarakan rakyat, makan uang rakyat, duduk tenang-tenang aja, baik-baik aja, bisa punya rumah baik, bisa punya mobil baik, makan 3 kali sehari, bahkan 10 kali sehari, istrinya di mana-mana. Miris katanya. Apa kita juga cuma mau duduk-duduk saja teman-teman? Akankah kita cuma harus jadi penonton? Negeri ini milik kita teman-teman. Kita harus berbuat teman-teman. Bukan saatnya kita berpangku tangan negeri ini. Tidak ada hal yang tidak bisa kecuali kita bicara tidak bisa. Sebagai anak negeri kita harus bertindak. Kita sing-singkan dengan baju. Kita buat negeri ini semakin luar biasa teman-teman. Indonesia sangat kaya. Kita sekarang bisa melihat data-data. Kita punya uranium. Uranium diincar oleh negeri-negeri lain di saat di luar sana. Bagaimana Amerika mengincar uranium kita? Kita punya emas. Kenapa kita tidak bisa kaya dengan emas kita? Kita punya bauxit, kita punya nikel, kita punya tambang besi. Semua kita punya di Indonesia ini. Kita punya pulau-pulau, punya ikan-ikan yang luar biasa hebat Indonesia. Tapi ternyata apa yang kita punya banyak terjadi ketimpangan yang harusnya membuat kita semakin kaya, semakin makmur, semakin luar biasa. Sedih ternyata. Dengan begitu banyak perhitungan yang dianggap Indonesia adalah luar biasa, belum menjadi apa-apa. Banyak kemajuan yang hanya terjadi di beberapa sisi, sementara sisi lainnya cuma menjadi bahan cerita. Oh kasihannya si Anu, oh kasihannya si Anu. Kita seluruh Indonesia satu hati. Kita bagaimana melihat zaman dulu pahlawan-pahlawan kita berperang untuk negeri ini. Terciptanya Indonesia karena sebuah perjuangan yang luar biasa berat. Jenderal Sudirman pernah berkata seperti ini, saya butuh 5 orang berjiwa merah putih untuk membuat Indonesia jaya. Bukan butuh 1000 orang yang cuma bisa melamun saja.
Apakah kita termasuk 1000 orang itu? Atau kita termasuk 5 orang itu, teman-teman? Kita harus berbuat, kita harus buktikan. Kita harus menang melawan pertempuran, melawan diri kita sendiri, dan menang melawan orang lain di luar sana. Buat harkat dan martabat negeri ini menjadi besar. Buat hal-hal yang menyangkut ekonomi menjadi luar biasa. Buat segala sesuatu yang menyangkut negeri ini tidak cuma besar di Indonesia, tapi juga besar di seluruh dunia. Apalah artinya kita tanpa persatuan? Kita butuh persatuan yang erat, persatuan yang lekat dari semua elemen. Elemen pemerintah, elemen TNI Polri, seluruh elemen masyarakat, seluruh ormas, seluruh organisasi. Kita bersatu padu. Ayo kita membangun negeri ini menjadi lebih baik dari yang baik. Percayakah kalau kita sebenarnya bisa melakukan apapun, teman-teman? Kita semua bisa melakukan apapun dengan apa yang kita mau. Kadang-kadang banyak orang kalah belum berperang, belum maju, belum berperang sudah bicara kalah. Kadang-kadang banyak orang yang bilang, aduh sebenarnya bisa apa enggak sih? Kira-kira jalan apa enggak sih? Hal ini yang buat kita terjatuh, teman-teman. Kita butuh sesuatu, kita butuh satu tekad, satu niat, satu kekuatan hati, satu pemikiran yang kuat. Kalau kita bisa, adalah pasti bisa. Saya mau buktikan sebuah permainan. Ini bukan permainan sebenarnya, tapi ini adalah sebuah pembuktian. Kalau kita berkata bisa, pasti bisa, teman-teman. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin jika kita berkata mungkin. Perlu semua teman-teman angkat tangan kanannya ke atas. Yuk, angkat semua. Energi ini akan membuktikan bahwa sebenarnya apa yang kita angkat bisa, itu pasti bisa. Dan saya yakin KPMP bisa maju di Kota Depok dengan sebuah niat bisa, niat baik. Saya akan transferkan energi saya ke belakang tengah teman-teman semuanya. Angkat tangan kanan kiri dan kanan dua-duanya. Oke, saya minta 1 menit. Rasakan bisa energinya tadi. Bisa. Oke. Sekarang tangan taruh di bawah. Saya minta rekan-rekan samakan jari tangannya. Oke, kiri dan kanan jari tangannya disamakan. Kiri dan kanan jari tangannya disamakan. Kita lihat tangannya sama. Oke, tangannya sama. Tangannya sama, teman-teman, sepakat? Sepakat, oke, tangannya sama. Sekarang saya akan perlihatkan bahwa ternyata dengan sebuah niat baik, dengan kesungguhan, dengan kekuatan pikiran kita bisa membuktikan sesuatu. Sekarang saya minta seluruh rekan-rekan yang ada di sini mengangkat tangan kanannya ke atas. Kemudian berkonsentrasi, lemparkan tangan kanan ke depan dan berteriak dengan sesuatu yang terkuat di kepala kita. Teriakkan dengan hati dan nyatakan tangan kanan lebih panjang. Yuk, tangan kanan lebih panjang, 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 panjang. Yakinkan? Saya minta lebih berteriak, lebih berkonsentrasi. Nyatakan tangan kanan lebih panjang, panjang. Stop. Sekarang kita samakan, teman-teman. Kembali, garis tangannya didekatkan, kita samakan lagi. Kita tempelkan ke tangan kita dan kita lihat tangan kanan lebih panjang. Kita lihat tangan kanannya, kita ukur tangannya sekarang. Garisnya kita samakan. Garisnya kita samakan dan kita lihat tangan kanan lebih panjang. Oke, sepakat? Tangan kanan lebih panjang, teman-teman. Artinya tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kita berkata mungkin, semuanya pasti mungkin. Sekarang tangan kanan lagi. Yuk kita samakan lagi. Tadi tangannya panjang sebelah, Pak, miring. Sekarang saya mau tangan kanannya kita rapikan lagi. Bapak angkat tangan kanannya, kemudian berkonsentrasi. Tangan kanan saya normal. Yuk, normal, 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 normal. Oke, sekarang kita rekatkan lagi tangannya. Arahkan garis dengan garis dan kita lihat tangan kita sama. Tangannya sama, teman-teman. Artinya apa yang kita inginkan pasti bisa, teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa, dan kita berkata bisa. Baik.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Markas Besar Komando Pejuang Merah Putih atas sambutan yang telah disampaikan dan telah memberikan semangat untuk kita semua.